Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah tentunya sangat banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, yang mana kita pada Ramadan ini kita senantiasa diringankan hati kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita sebagai umatnya tentunya senantiasa berusaha mengikuti ajaran beliau, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu adalah di balik beratnya ujian ada tanda cintanya Allah kepada seorang hamba yang tersimpan. Jamaah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan juga buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat di atas dapat dipahami bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seorang manusia, maka di balik ujian itu ada kabar gembira yang ingin Allah sampaikan kepada seorang hamba tersebut, yang mana bahwasanya ujian itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyiksa hamba, melainkan di situ adalah menguji seberapa besar hamba itu mencintai Tuhannya, seberapa besar hamba itu rela berkorban untuk agamanya. Jamaah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melalui ujian tersebut. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW yang menerangkan tentang kecintaan Allah, yaitu berupa pemberian ujian, yang mana Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Maka jika Allah menyintai suatu kaum, tentu maka Allah akan menguji kaum tersebut. Hadis riwayat Tabrani. Hadis di atas secara gamblang menerangkan bahwa ujian yang diberikan kepada Allah, ujian yang diberikan Allah kepada manusia, maka itu adalah bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya ujian itu adalah sebagai penggugur dosa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga telah menerangkan di dalam sabdanya, "Ma yusibul muslimun min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala khammin hatta saukati yusabuha illa kafarallahu biha minal khotoya." Tidaklah menimpa seorang muslim suatu keletihan, penyakit, kecemasan, kesedihan hingga duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di balik ujian yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin mencintai seorang hamba itu dengan mengujinya. Kemudian yang kedua, ujian itu adalah sebagai penggugur dosa. Yang terakhir, bahwasanya ujian yang ditimpakan seorang hamba itu adalah untuk mengangkat derajat manusia. Maka jenis yang diberikan, ujian yang diberikan kepada seseorang itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan juga derajatnya manusia tersebut. Maka ketika Nabi Ayub alaihissalam ditimpa penyakit hingga bertahun-tahun, maka yang dikatakan Nabi Ayub yang telah diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an
Quran surat Al-Anbiya ayat 83 yang berbunyi wa ayyuba idza darabahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Maka di sini Nabi Ayub alaihissalam ketika ditimpa musibah bukannya mengeluh, maka Nabi Ayub memuji Rabb-Nya dengan mengatakan bahwasanya Allah itu Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara segala penyayang. Jamaah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari berbagai ujian yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, maka terkandung 3 hikmah. Yang pertama, bahwasanya seorang hamba itu harus senantiasa ingat kepada Allah. Seorang hamba itu harus senantiasa bergantung dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di balik ujian itu ingin mengembalikan hati seorang hamba yang sudah jauh darinya. Mungkin karena kesibukan di duniawi, maka seorang hamba itu sedikit jauh, sedikit lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ujian itu agar hamba tersebut ingat dengan Tuhannya, lebih dekat lagi dan juga lebih khusyuk dalam beribadah. Kemudian yang ketiga adalah membantu jiwa yang kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan di dunia. Karena menyadari bahwasannya di dunia ini tentu tempatnya bersusah payah mencari bekal untuk kehidupan di akhirat. Sebagai seorang mukmin, tentunya ketika kita ditimpa musibah, kita harus senantiasa melatih diri kita untuk banyak-banyak bersabar. Sabar itu memang tidak gampang, tetapi sabar itu bisa dilatih. Jamaah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah kata, khilaf kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.